Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, teman-teman? Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang AI ya, dan AI apa aja sih yang sebenarnya yang kamu butuhin. Oke, kita ambil case pertama adalah pernah nggak sih kalian bingung bikin artikel, skrip atau caption promosi atau mau bikin ide-ide atau brainstorming, saya tuh mau bikin gambar, saya tuh mau bikin image atau narasi-narasi naskah ya atau video-video skrip yang teman-teman bisa gunakan. Oke, sebelum kita jauh lebih dalam membahas tentang itu, kita kenalin dulu sama beberapa AI yang sebenarnya lebih familiar teman-teman gunain ya. Yang teman-teman bisa gunakan baik itu mau bikin artikel, brainstorming, skrip, video skrip, narasi, ataupun caption-caption promosi di sosial media ya. Nah sekarang udah nggak perlu mikir nih, apalagi kalau kita mau bikin broadcast WA nih, gimana sih bikin yang kata-kata yang menarik, simple, atau gimana kita mau bikin jawaban auto jawaban untuk di chatbot AI kita. Oke, pertama saya mau kenalin dulu sama namanya ChatGPT ya. ChatGPT sekarang udah 4.0 ya. Nah, kelebihannya ini memang di sini jago bikin ide kreatif ya. Ide kreatif, artikel, copywriting, script video ya, email marketing, bahkan naskah presentasi. Kemudian juga bisa bantu kita brainstorming nih atau nyari ide baru. Jadi teman-teman kalau mau bikin, saya mau bahas apa ya, saya mau bikin narasi video tentang apa ya, atau saya mau bikin konten buat promosi apa ya di sosial media, ataupun nanti ketika teman-teman melakukan promosi ya untuk promosi e-calling ya, teman-teman bisa gunakan ChatGPT. Ini salah satu favorit saya untuk brainstorming, nyari ide, bikin skrip, narasi, semua pokoknya di sini. Dan kemudian kita juga bisa atur nih, mau bisa bahasa formal, santai, edukatif, atau promosi. Makanya ChatGPT itu cocok banget untuk kita nih yang bisnis online, mulai dari bikin deskripsi produk, skrip iklan, caption sosmed ya, dan juga membuat para konten kreator. Skrip YouTube ya, mulai dari buat skrip di video atau juga buat di title-nya, deskripsinya, hashtag-nya. Nah, itu saya sering gunain tuh. Misalkan buatkan saya skrip atau title video, meta deskripsi dan hashtag yang sesuai dengan struktur SEO. Nah, untuk YouTube contohnya, nah ini dibuatin sama dia. Kemudian kalau kita konten kreator juga mau bikin naskah, itu juga bisa. Terus juga cocok buat yang para pendidik nih, mentor, guru, ya dosen, untuk bisa merangkum materi atau bikin soal atau penjelasan yang lebih mudah dipahami nih kalau kita mau bikin presentasi atau lainnya. Pokoknya ChatGPT itu buat saya nomor 1. Tapi Bapak Ibu terserah mau pakai yang mana. Kemudian kita kenalan sama Claude ya, nih gaya bahasanya natural banget nih, enak dibaca. Karena memang si Claude ini punya kelebihan, bahasa yang dihasilkan itu natural dan humanis dan emang enak dibaca ya. Oke, kemudian cocok untuk percakapan panjang, bahkan ribuan kata. Claude bisa handle dokumen super panjang. Terus fokus pada keamanan sama etika AI-nya. Dan cocoknya buat siapa? Cocok untuk penulis ya, ada editor lah, penulis novel, cerita, artikel, atau teman-teman lagi bikin skrip buat konten. Nah, mau bikin naskahnya dulu nih, atau mau bikin ceritanya dulu nih, Claude cocok. Terus cocok juga untuk profesional, leader ya, membuat laporan bisnis, presentasi dengan bahasa luas, atau bikin-bikin konten-konten buat motivasi. Nah, itu cocok. Juga buat yang customer service AI. Nah, jawabannya lebih ramah nih. Jadi kalau kita mau bikin buat konten, buat jawabin gimana ketika ada chat masuk dengan chatbot AI-nya di e-calling, nah teman-teman bisa pakai brainstorming di Claude atau di ChatGPT. Kemudian ada Gemini. Nah, ini punya Google. Sekarang udah Gemini Veo ya. Ini udah keren banget, udah bisa bikin video pendek atau film-film pendek malah ya. Oke, apalagi kalau kita bicara data, ini pinter banget menjawab dengan data terbaru karena ini produknya Google. Ya, karena memang kelebihannya Gemini terintegrasi dengan produk Google. Akses datanya juga lebih update, baik ke Google Trend, Google Search, Google KW, dan lain-lainnya ya. Untuk analisa dia kuat banget ya, datanya real time karena memang integrasinya sama si
Google Data langsung. Terus bisa kasih jawaban berbasis informasi terbaru ya, lebih cepat sih menunggu dibanding menunggu update model lain, karena memang ya itulah produknya Google ya, cocok buat yang nyari update berita. Nih buat yang menggunakan GIFU Scanner ini bisa pakai Gemini buat analisa fundamental. News hari ini gimana, seperti apa ya, apakah ininya. Nah ini cocok karena dia bisa melihat atau menggali tentang berita terbaru atau tren terkini tentang news yang akan terjadi di GIFU Scanner. Cocok banget buat meneliti atau analis yang nyari data up to date, yaitu memang GIFU Scanner cocok banget ya untuk yang user GIFU Scanner ya. Kemudian juga cocok untuk pebisnis nih, leader, melihat tren pasar, update teknologi, strategi kompetitor. Kita bisa bedah tuh, misalkan kita mau promosiin produk kita dengan AI chatbot nih. Kita lihat dulu nih, siapa kompetitor kita, kelebihannya apa ya, kekurangannya apa, dan perbandingan dengan produk kita tuh apa ya kan. Kita bisa lihat ya kayak SWOT lah ya, kelemahannya apa, dia lebihnya di mana. Nah itu kita bisa melihat dengan brainstorming di Google Gemini. Oke, kemudian Perplexity ini kalau Indonesia mungkin jarang digunain ya, tapi ini jago banget kalau buat riset ya, karena dia bisa cari jawaban tuh dengan real time dan cocok. Memang dia ngambil referensinya tuh banyak. Nah, jawaban juga dilengkapi dengan sumber real time ya, ini mirip-mirip mesin pencari katanya ya. Lebih akurat untuk riset karena selalu menampilkan referensi. Kemudian bisa jadi pengganti Google Search kalau butuh jawaban cepat plus sumber valid. Jadi kalau lagi riset-riset, misalkan saya mau bikin konten nih ya kan, atau mau lagi promosi produknya kalian dan membutuhkan buat data yang nanti bisa digunakan buat script chat jawaban di chatbotnya AI ya, chatbot AI-nya iCalling. Nah ini gimana? Nah kita bisa brainstorming. Kalau teman-teman nyaman dengan Perplexity boleh, dengan Google Gemini boleh, atau Cloud boleh, ChatGPT boleh ya. Oke, kemudian peruntukannya cocok banget buat mahasiswa atau peneliti ya, memang butuh referensi jelas, atau teman-teman yang memang punya produk atau memang produknya dari iCalling ya, teman-teman juga bisa riset dulu nih datanya ya, diteliti dulu nih. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang spesifik tentang produk, teman-teman udah punya bahan buat dijawab. Cocok untuk wartawan atau penulis berita. Nyari sumber data boleh deh. Kalau kita nyari sumber data bisa ya. Datanya misalkan saya mau promosi tentang angle marketing atau chatbot AI buat iCalling ya. Oke, kita bisa brainstorming juga dengan Perplexity ya. Kemudian nah ini cocok untuk bisnis ya dan riset pasar nih. Lihat tren kompetitor atau data industri. Jadi hampir sama ya dengan Gemini. Oke ya. Jadi teman-teman ini AI yang memang keren banget, yang memang secara common digunakan oleh baik itu Indonesia ataupun di seluruh dunia. So kalau misalkan kita kasih ya, kalau teman-teman nih kita kasih rangkumannya, kalau misalkan mau nyari konten kreatif, ide, maka brainstorming dengan ChatGPT. Kalau mau bikin tulisan natural, panjang, bikin blog post, update sosial media ya, itu bisa tulisan yang lebih natural, panjang dengan Cloud. Kemudian juga kalau kita nyari riset data terbaru, maka kita bisa pakai Gemini ya, atau Gemini ya. Atau kita pengen riset tapi dengan sumber yang real time supaya nanti kita ada bahan buat membuat artikel lainnya atau konten lainnya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan Perplexity. Oke, teman-teman, itu sebatas tentang AI. Kita lanjut nanti di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.